ikhlasul amal. Terus kalau saya kata melarang kita syahadat Marzuki memohon kepada Allah yang Maha Mulia al-ikhlasu fi amal, supaya amal saya ini ikhlas. Diceritakan di sini sebutkan dijelaskan ikhlas anal ikhlasul salah sudah menjadi ikhlasnya tiga. Ikhlas ayat dulu pertama antak mudallaha au ta'mala syai'at la qam'an fi sawati wala haraman minal iqabi bal likauni ilahaka wa anta abduhu. Pertama nih ikhlas yang paling tinggi. Makanya berdoa al-ikhlas. Semoga al-ikhlas dari dia itu. Tingkatan ikhlas yang paling tinggi itu adalah seseorang beribadah kepada Allah atau melakukan sesuatu amal tanpa mengharapkan pahala dan kabur atau melarikan diri dari siksa. Mesti mikir kita. Hanya karena saya merasa saya ini adalah hamba dan Allah adalah pencipta Tuhan, maka layaknya patutnya sebagai seorang hamba bagaimana kepada Tuhan. Itulah ente ngarepkeun hayang ka surga lah, hayang kana embung ka neraka lah. Kamu ngarepkeun dunia mah gitu. Tidak. Itu paling tinggi. Tingkatan ikhlas bahwa ini yang paling tinggi. Ini bisa dicapai oleh seseorang. Di antara syaratnya kudu rutin. Rutin, namun guys rutin itu semua kebayang. Itu yang paling tinggi, keikhlasan yang paling tinggi. Menyembah Allah, ibadah kepada Allah atau beramal sesuatu bukan karena berharap pahala, bukan karena menghindar dari neraka, tapi hanya karena bahwa saya mengenal diri saya ini seorang hamba dan Allah adalah pencipta, maka kumaha patutnya seorang hamba kepada pencipta. Itu ikhlas. Udah seluruh dia gitu bukan. Nggak dihukum akan ya Allah iya tuh. Jangan baik. Tidak pernah merasa menggugat, mengeluh itu ya. Itu yang menggugat kita sama Allah. Ngeluhnya kabatur deh. Kita usahakan meskipun mengeluh ya sepertinya biasa ya, tapi lebih biasa tuh. Karena salah satu sisi mengeluh itu ciri kita menggugat. Padahal ciri ikhlas yang paling gampang itu ya jangan menggugat, itu mau diapain itu diapain, nerima itu udah begitu. Tapi lain usaha maksudnya ya. Ulah menggugat seolah-olah kesannya Allah sama kita tuh kok jahat gitu. Padahal kan kita kebayang karena orang keluhan ini kebayang kita Allah tuh kau orang biasa terhadap gitu. Seperti menggugat. Maka itu termasuk salah satu yang paling saya hindari dulu. Hanya kita mudah gitu. Memang nggak gampang diomongin, mau praktekkan lah perlu belajar bener. Ya gampang pun ya, naik gitu. Jangan hayangnya usaha gitu. Kalau tidak terjadi kenikmatan itu karena kita tidak mau terima aja. Hindari sekali. Maka untuk dikeluhkan itu kan banyak. Tidak mama, bisa dikeluhkan malah. Tapi ya dihindari. Nah, kebiasaan, karena takutnya itu seperti gugatan. Nah, gugat orang ke Allah diberi, nah gugat diberi kita. Akhirnya kita nggak ikhlas sepertinya. Makanya ciri ikhlas paling mudah itu ya udah terima aja. Tapi lain usaha tadi, gering. Ulang dulu, asal gering. Aduh, usaha berarti kalau berubah, cuma udah keluar kata-kata atau apa ya sifatnya keluhan seperti menggugat bahwa ngantar kalau tegangan kasih saya sakit daripada kan paling tina geringnya sehatnya kan lebih lolos daripada sakitnya. Itu tingkatan yang paling pertama. Kedua, antah budahu otak malatu pelati tolakan disawab berkorban berekor ortokan berjana berkorban binana. Yang kedua yang nomor dua, ikhlas itu kita yang beribadah kepada Allah atau kita melaksanakan sesuatu ngarep
ngarep atau karena kita ingin surga, karena kita takut neraka. Itu masih ikhlas. Masih ikhlas. Selama mintanya sama Allah masih ikhlas. Cuma kita tahap lebih akal. Kita beribadah atau melakukan sesuatu sambil kita pengen dibalas, pengen dapat pahala, jangan sampai masuk neraka. Pengen ke surga, terhindar dari neraka, itu namanya ikhlas juga. Asal mintanya sama Allah. Yang ketiga, at-ta'budah litatasharrafa bi ibadatihi wa tunsaba ilaihi ta'ala. Al-qalu hadza abidun wa sholihun. Yang ketiga, kita beribadah sama Allah supaya apa? Mendapatkan kemuliaan. Supaya orang itu memuliakan kita. Supaya Allah menggerakkan hati orang karena kita sudah beribadah, jadi orang tuh nganggap kita tuh soleh. Selama mintanya sama Allah itu masih ikhlas sih. Mintanya sama Allah tapi artinya itu apa? Poin-poin duniawi. Poin-poin duniawi tapi mintanya sama Allah. Bukan sama orang mintanya ya. Bukan karena orang lain. Di tata syarfa di bawah supaya kita tergolong ahli ibadah, kita sering ibadah, kita sering ngaji, supaya supaya termasuk orang baik. Karena orang baik itu ya dapatnya baik lagi nanti. itu masih ikhlas, selama mintanya sama Allah itu masih ikhlas. Supaya kita disebut orang soleh, masih kategori orang soleh. Jadi Allah tuh menyebut kita soleh. Kita ingin predikat dari Allah, kita orang soleh. Kita ingin predikat dari Allah, kita orang ahli ibadah. Kita ingin predikat dari Allah, kita ahli sedekah. Kita ingin predikat dari Allah, kita ahli tahajud, ahli puasa dan lain-lain. Itu masih ikhlas kalau mintanya tetap sama Allah. Predikat itu datangnya dari Allah. Itu masih ikhlas. Cuman itu bawah rendah. Atau tak malah tahsil dunia, atau kita beribadah dan ingin menghasilkan sesuatu yang sifatnya duniawi. Kata Pak Kiai, katanya baca sholawat yang banyak biar rezekinya nggak seret. Sholawat kita biar rezeki nggak seret, itu ikhlas juga sama tapi rendah. Katanya harus rajin sholat biar hidupnya tenang, rajin sholat kita biar hidup tenang. Motivasi kita itu biar hidup tenang. Itu ikhlas kayak asal mentalnya ke Allah itu masih ikhlas. Cuma itu paling rendah. Karena yang begitu rentan diuji ini, kalau diuji ternyata udah sholat terus, sholawat gak berhenti tapi susah. Nah ini lama-lama menggugat. Minimal kakiai datang. Wah dia itu kan ngawang. Cuma salawat bae terus rezeki aing salawat malu ieu rezeki seret bae. Baca surat Waqiah katanya melapangkan rezeki. Macamnya. Tujuannya apa? Itu tetap masih ikhlas selama mintanya sama Allah. Cuma tadi rentan yang seperti berlanjut ternyata belum ada itu rezeki. Nyalakan kiai kata itu. Ya bohong baik. Jadi amun surat Waqiah surat anu. Insya Allah itu topcer. Ya jadi kita ibadah berbuat sesuatu tapi tujuannya itu tak duniawi tak. Itu juga masih ikhlas. Cuma itu paling rendah. Eta mah bisa kurang mah kos itu geus bagus geus kajian. Geus gitu. Ulah sok-sokan Agus tuh surga butuh neraka. Ayo cara sanggup butuh. Ari butuh kene sanggup. Geus tah pang pendek anu pang handapan ge geus. Jangan ngaji, siapa ngaji ambil berit. Itu berarti kayak kolong ngaji dia. Kau rajin sholat biar hidupnya tenang. Biar banyak utang tenang. Jadi kan salah satu metode cara yang jelema pusing ku hutang. Kalau jangan senang waktu sholat sampai tenang. Ai eta mah lain ku sholat. Ai tenang bahaya. Itu tambah lain deui. Sholat
Soal persepsi ya. Jadi tetap bilang, jadi ada 3 tingkatan keikhlasan buat kita. Betul. Yang paling bawah itu bagus itu dah rajin sholawat, misalkan dia apa ya, rezekinya lancar.